kemudian infak sedekah, umroh, haji, tidak. Kata Rasulullah SAW, yang akan memberikan syafaat di akhirat kelak, amalan soleh kita itu dua, yang sekarang sedang kita kerjakan bersama-sama. Kata Nabi, as-siyam wal Qur'an yasma'ani lil 'abdi yaumil qiyamah. Al-Qur'an, as-siyam wal Qur'an, puasa dan Qur'an, kata Nabi, itu di akhirat kelak akan memberikan syafaat pada kita. Kenapa memberikan syafaat? Karena mereka kenal dengan kita. Kenapa puasa memberikan syafaat? Karena kita puasa. Bahkan kita puasa sampai 30 hari, Masya Allah. Hari ini hari keberapa, Bu? 17 16? 17? Ya. Bagi yang puasa hari Selasa, berarti hari ini 17 Bu ya. Bagi yang puasa di Senin, hari ini adalah hari ke-18. Ibu puasa hari apa? Selasa, berarti hari ke-17 ini ya. Saya puasa di Senin, jadi 18 bagi saya. Ya. Baik Senin atau Selasa juga silahkan saja, jadi masalah ya. Karena kalau lebarannya sama kalau sama ya. Lebarannya sama. Ya. Jadi dua amalan itu kata Nabi akan memberikan syafaat. Satu puasa, dan puasa akan hilang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, akulah yang membuat dia tidak minum dan tidak makan di siang hari Ramadan. Izinkan aku memberikan syafaat untuknya. Maka Allah izinkan puasa memberikan syafaat kepada kita. Kemudian yang kedua adalah wal Quran, kata Nabi, Al-Quran. Dia akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bilang, ya Allah, jangan siksa dia ini. Akulah yang membuat dia tidak tidur di malam hari karena tilawah Al-Quran. Kita sekarang tilawahnya di malam hari atau di siang hari, Bu? Siang malam, Bu ya. Di hadis ini, Bu, ketika Quran mengatakan dikatakan memberikan syafaat, ternyata Quran bilangnya akulah yang membuat dia tidak tidur di malam hari. Berarti harus ada porsi di malam hari untuk bersama Quran kita. Sekarang sebelum sahur kita sempat ngaji nggak, Bu? Atau setelah sahur sempat ngaji nggak, Bu? Atau sebelum subuh sempat ngaji nggak, Bu? Sempat kan? Karena masih malam itu kan, hadisnya malam. Sekalipun siang juga boleh, tapi Al-Quran di sini sebutnya malam dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bangun di bulan Ramadan, rata-rata jam berapa bangunnya? Jam 3. Ada masak nggak? Kayaknya yang masak itu rice cooker, kita masak sudah seduka. Cuma colokin rice cooker udah jadi. Jangan sampai masaknya di malam hari berjam-jam, makannya cuma 5 menit, 10 menit. Saya waktunya minimal ada 4 aktivitas sebelum subuh itu yang harus kita lakukan setiap hari. Jadi rutinitas kita. Yang pertama adalah sholat malam. Sekalipun hanya 2 rakaat saja. Kita bisa 2 rakaat lakukan, bisa 4 rakaat lakukan, tapi minimal 2 rakaat jangan kita tinggalkan kecuali kita udzur, sakit ataupun yang lain. Kalau kita bangun lakukan 2 rakaat, ini yang pertama. Yang kedua, lakukan zikir dan istighfar. Istighfar. Karena istighfar di malam hari sebelum subuh itu ciri-ciri ahli surga. Ada 2 yang disebutkan di surah Ad-Dariyat, kata Allah Subhanahu wa taala, ahli surga itu dulunya ketika di dunia kanu qalilan minal laili ma yahja'un, salat malam. Wa bil ashari hum yastaghfirun, dan saat waktu sahur mereka beristighfar. Maka lakukan istighfar. Istighfar ini mudah atau tidak? Cuma bilang ini doang nih. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Kira-kira kalau setengah jam dapat berapa ratus? Bisa lebih 100 kan barangkali ya. Ya, atau kalau mau dipanjangin, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Panjang lagi, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
Panjang lagi, tambahin min jami'il ma'asi wal dzunub. Bisa dengan kata-kata itu. Tapi yang paling mudah adalah astagfirullah, 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 astagfirullah. Nah, gitu dong. Lakukan itu. Minimal kita bacanya sampai 100 kali. Minimal. Semakin banyak istighfar semakin baik. Ini ciri ahli surga. Kalau kita ingin ke surga, maka qiyamul lail 2 rakaat ini dengan istighfar. Kemudian yang ketiga adalah berdoa. Kenapa berdoa? Karena doa di sepertiga malam terakhir atau sebelum subuh itu doanya mustajab. Kalau kita meminta sama Allah ingin diijabah apa Bu? Kalau doa pengen tidak diijabah Bu? Pengen. Kalau pengen lakukan sebelum subuh. Karena kata Rasulullah SAW di sepertiga malam terakhir itulah Allah turun ke langit dunia. Jadi ada istilah langit dunia. Berarti Allah di atas lagi sebelumnya. Turun ke langit dunia. Di mana langit dunia? Wallahu a'lam bishawab, kita tidak tahu. Dan gimana turunnya yang kita pikirkan itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah turun ke langit dunia kata Rasul, Allah mencari orang-orang yang berdoa. Adakah yang berdoa? Kata Allah, aku akan ijabah doa. Adakah yang minta ampun? Aku akan ampuni dosa-dosanya. Adakah orang yang meminta? Aku akan kasih. Kata Nabi, wa dzalika kullu lailah, dan itu terjadi setiap malam. Maka setelah kita sholat malam, beristighfar atau ditambah dengan zikir-zikir yang lain, umpamanya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, atau tambah dengan zikirnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Setelah itu baru angkat tangan kita, kemudian kita berdoa. Insyaallah apapun yang kita minta akan terlaksana insyaallah. Kalau kita serius, maka doakan mudah-mudahan Pak Anies menjadi presiden. Amin ya rabbal alamin. Doakan di Ramadan ini, ya, karena mustajab doanya. Kemudian masih ada waktu sedikit atau mungkin setengah jam, buka mushaf, kemudian baca sampai terdengar adzan subuh. Ini 4 aktivitas sebelum subuh itu. Satu apa tadi? Sholat. Yang kedua, istighfar, zikir. Yang ketiga, Baca Quran, berdoa. Yang keempat, tilawah. Sampai terdengar adzan subuh. Kira-kira kalau kita rutin melakukan amal soleh yang 4 tadi, kira-kira hidup kita tenang atau acak-acak hidupnya? Akan tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ini semuanya zikir. Salat malam itu zikir, istighfar dan seterusnya itu adalah zikir, berdoa juga adalah zikir, kemudian tilawah juga adalah zikir. Dan kata Allah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala itu, maka hati akan tenang. Jadi kunci kebahagiaan ternyata ada di zikir, ingat Allah. Di antaranya adalah Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah Bu ya. Jadi bersama Quran sampai di surga. Gitu Bu ya. Jadi kita jadikan pokok kita Bu, bersama Quran sampai di surga. Aktivitas kita di Tobat ini jangan sampai berakhir Bu. Kita menyusun buku sampai selesai kita di dunia ini Bu. Sampai kita meninggal dunia. Kita menyusun ada buku untuk tahfidz, untuk tahsin. Itu tahsinnya itu ada 5 bukunya. Masya Allah. Ya. Jadi ada 5 bukunya. Yang pertama kita menyusun buku untuk pemula. Alhamdulillah ada 6 jilid. Kemudian ada buku dasar yang mungkin dipelajari juga di sini ya, buku saat itu. Ada buku kedua untuk tingkat lanjutannya. Ada buku ketiga untuk tingkat mahir 1. Ada buku 4 mahir 2. Ada buku 5 mahir 3 sampai wakaf dan ibtidah insyaallah. Ini baru belajar membaca Quran.
Kalau kita sudah lancar, dan itu saja mungkin perlu bertahun-tahun kita pelajarinya, maka kita juga menyusun berikutnya, yaitu metode menghafal Quran. Tapi sebenarnya metode ini untuk mengisi program. Kita punya program namanya Masrur Hayati Ma'al Quran, proyek hidupku bersama Quran. Jadi antaranya apa? Di antaranya adalah menghafal Al-Quran, kemudian memahami Al-Quran. Dan ini adanya di buku yang juga tadi yang dibacakan. Dan ini target kita 30 juz. 30 juz itu Bu, bisa 10 tahun, 20 tahun. Jadi target kita bersama Quran ini tidak sebentar. Kali ini kita jadikan sebagai proyek hidup kita bersama Quran sampai akhir hayat kita. Insya Allah kalau kita hidup bersama Al-Quran, sekalipun yang bisa kita lakukan sekedar mempelajarinya, memahami sedikit saja, tidak seperti para ulama yang luar biasa pemahaman pada Al-Qurannya. Udah kalau Al-Quran kenal dengan kita, kalau Quran kenal dengan kita, insya Allah dia akan datang pada kita dan membela kita di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagi kita sekalipun judulnya membumikan Al-Quran. Membumikan Al-Quran bukanlah mengamalkan Al-Quran sebenarnya, tapi bentuk pengamalannya banyak. Ya mulai tentunya dari awal dengan mempelajari, kemudian memahami, mengamalkan. Tetapi kita pasti tidak akan bisa mengamalkan seluruh isi Al-Quran ini. Tapi yang bisa kita lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah sama Allah semampumu. Semampumu artinya sebisa kamu melakukannya. Karena syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut dalam Al-Quran itu begitu banyak. Mungkin si fulan bisa melakukan satu sisi, tapi tidak bisa melakukannya. Tapi yang lain bisa melakukannya dan dia tidak bisa melakukan yang lain. Setiap kita punya kemampuan masing-masing. Maka kita amalkan Al-Quran semampu kita. Karena kita masuk surga nanti, ini beda-beda tentunya. Ada yang mungkin dia ke surga melalui sedekah dia. Ada orang yang bisa sedekah dan ada orang yang tidak bisa sedekah karena nggak ada uangnya mungkin, tapi dia bisa baca Quran. Ada yang bisa baca Quran, tapi dia untuk sholat malam kesulitan, mungkin juga seperti itu kan. Ada juga dia sholat malam rajin, tilawah rajin, sedekah nggak ada. Jadi setiap kita masing-masing. Ada juga yang sedekahnya rajin, dia mulai rajin, tilawahnya juga rajin, semuanya ada, alhamdulillah. Jadi kita akan beda-beda nanti masuk surga ini. Mudah-mudahan sekalipun lewat pintu apa saja Bu, yang penting kita ke surga Bu ya. Karena kalau tidak ke surga kemana? Kita tidak pengen. Hanya satu yang kita inginkan, yaitu ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah salah satu jalannya adalah bersama Al-Quran. Ini di sini masyarakatnya Bu ada 1000 orang, 2000 berapa di sini? Lebih. Kita bisa tahu jumlahnya ketika pemilihan kemarin kayaknya ya. Ada berapa ribuan kayaknya. Yang ikut dengan kelompok hati baru 360. Jadi berapa persennya? Sisanya itu adalah siapa Bu? Sisanya itu adalah dakwah. Ketika kita belajar Al-Quran di kelompok hati ini dan kita merasa tenang bersama Quran, maka ketenangan kebahagiaan kita tidak boleh kita rasakan sendiri. Ketenangan kita bersama Quran, kebahagiaan kita bersama Quran harus kita share ke orang lain. Karena kebaikan itu tidak boleh berhenti di kita. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal 'asri innal insana lafi khusr. Manusia itu pada dasarnya rugi dia. Maksudnya ke neraka nanti. Tapi ada yang ke surga. Siapa yang ke surga itu? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Beriman, beramal saleh. Apakah ayatnya titik di situ? Ada yang berikutnya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling mengingatkan dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Ini arti yang lainnya adalah dakwah atau mengajak orang. Maka kalau kita sudah merasa tenang bersama halaqah Quran kita, maka ajak saudara-saudara kita yang lain yang belum ikut bersama kita. Kita punya tetangga, punya saudara, punya
kenalan, yang kita ajak, kita tawarkan. Sekalipun dipaksa nggak apa-apa, Bu. Karena yang kita paksa ini, kita paksanya bukan kita paksa ke neraka, tapi kita paksa kemana, Bu? Surga. Puasa yang Allah wajibkan ke kita, itu cara Allah memaksa kita ke surga. Karena kalau tidak diwajibkan puasa itu, kira-kira pada puasa apa enggak, Bu? Puasa semuanya sunnah. Pada puasa apa enggak? Buktinya Senin Kamis berapa orang yang puasa? Ada yang berapa orang yang bisa berpuasa coba? Ketika disunnahkan, maka yang melakukan sedikit. Ketika diwajibkan, semuanya melakukan. Wajib ini pemaksaan. Dan Allah Subhanahu wa taala memaksa kita, tetapi memaksanya kepada kebaikan. Kenapa? Karena tujuan dari Ramadan ini, puasa ini, kata la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang baik. Jadi kita dipaksa untuk menjadi orang yang baik. Kita juga berdoa begitu boleh, Bu. Ya Allah, paksakan diri saya, Allah, untuk ke surgamu. Biar dipaksa untuk Allah, dipaksa. Kita pengen ke sana, nanti ada kecenderungan ke sini, ke yang baik. Begitu juga kita, Bu, ajak yang lain, kita yang lain. Kata Rasulullah SAW, kita bisa menjadi penyebab seseorang dapat hidayah, maka pahalanya sangat besar, sangat besar. Andalla ala khair kafa'illah. Kalau kita bisa mengajak orang lain ikut bergabung dengan kita, maka pahala mereka akan menjadi milik kita tanpa mengurangi pahalanya. Mandalla ala khair kafa'ilin, siapa yang menunjukkan pada kebaikan, maka sama dia seperti orang yang mengerjakan kebaikan itu. Hanya menunjukkan saja, hanya menunjukkan saja. Ibu kasih tahu saja ke yang lain, ayo kita ikut ke Tompati umpamanya, dan dia ikut. Maka pahala beliau yang ikut ini akan masuk juga ke rekening kita. Masya Allah, ini luar biasa. Ada sahabat Nabi, dia sedang mengadakan perjalanan, tetapi kendaraannya mati. Kalau zaman dulu itu kendaraannya ada istilah kendaraan mati. Kenapa? Karena kendaraannya mati dia. Akhirnya orang ini datang ke Rasulullah SAW meminta, tapi tidak punya. Tapi ada sahabat yang bilang, ya Rasulullah, saya bisa menunjukkan orang ini kepada orang yang punya kendaraan. Ditunjukkanlah kepada orang tersebut, akhirnya orang itu bisa melanjutkan perjalanan. Ternyata orang yang menunjukkan saja, dia tidak memberi, hanya menunjukkan saja, ternyata dapat pahala juga. Maka mandalla ala khair kafa'ilin, siapa yang menunjukkan pada kebaikan, sama dia seperti orang yang melakukan kebaikan. Maka ini jumlah kita baru 300, sedangkan jumlah masyarakat di sini mungkin lebih dari 1000 ya. Maka ajak yang lain, biar apa? Biar mereka merasakan bahagia sebagaimana kita juga merasakan bahagia. Insya Allah, Bu, sebagaimana kita dikumpulkan di sini, mudah-mudahan dikumpulkan juga di surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Quran akan bawa kita kepada kebaikan. Quran ini unik, Bu. Siapa yang menempel ke Quran jadi baik, Bu. Siapa yang menempel ke Quran jadi mulia, Bu. Kenapa? Karena Al-Quran Karim, kalau kita lihat sejarahnya, dari mana Al-Quran berasal? Dari mana, Bu? Al-Quran berasal dari mana? Dari Allah. Siapa Allah itu? Pencipta kita, pencipta alam semesta ini, yang memberikan rezeki kepada kita. Mulia tidak Allah Subhanahu wa taala? Mulia. Allah Maha mulia. Kemudian Allah menurunkan Al-Quran pada suatu malam dari Allah diturunkan ke Lauhul Mahfuz. Kemudian dari Lauhul Mahfuz diturunkan lagi ke Baitul Izzah, langit ke dunia pada malam Lailatul Qadar. Malam saat diturunkan itu menjadi malam yang mulia. Kemudian dari Baitul Izzah ke dunia ini diturunkan oleh malaikat, namanya malaikat Jibril. Maka Jibril menjadi malaikat yang mulia. Diturunkan ke manusia namanya Muhammad. Maka Muhammad ini Rasulullah menjadi manusia yang termulia di muka bumi. Kemudian disampaikan ke umatnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kuntum khairu ummah, kalian adalah sebaik-baik
juga sama seperti yang disebutkan tadi, akan menempel mulianya Al-Quran. Al-Quran berkah. Kita anzalna ilaika mubarakun. Kita membawa keberkahan. Insya Allah kita juga akan berkah hidup kita, Bu. Akan berkah hidup kita. Maka mudah-mudahan kita semakin cinta dengan Quran, Bu, ya. Terutama di Ramadan ini, alhamdulillah tadi sudah ada yang khatam, masya Allah. Di hari ke 17 sudah khatam 2 kali dan sekarang sudah di juz 28. Besok sudah selesai, minggu malam selesai. Jadi 3 kali. Masih ada setengahnya, ini bisa 6 kali. Tahun yang lalu ada juga ibu-ibu yang khatam Quran sampai 11 kali. Masya Allah. 11 kali artinya khatam Quran tiap kapan? Tiap berapa kali? Nggak sampai 3 kali berarti. Ya. Kalau tiap 3 kali khatam Quran, maka dia berapa? 10 kali. Ini khatamnya 11 kali. Ada ibu-ibu. Kita juga itu kali ini. Dalam sini masalah. Sampai 10 kali lebih, masya Allah. Maka kita berlomba-lomba dengan Ramadan ini untuk menghatamkan Al-Quran, karena begitu sejarahnya Al-Quran itu. Pada masa Rasulullah SAW saat datang Ramadan, Rasulullah bersama Quran dan sahabat bersama Quran. Kemudian juga generasi berikutnya, generasi salafus saleh kita. Setelah sahabat tabi'in, setelah sahabat tabi'in juga saat datang Ramadan hidup bersama Al-Quran. Tabi'in saat datang Ramadan hidup bersama Quran. Begitu juga ulama-ulama kita salafus saleh sampai hari ini datang Ramadan maka mereka hidup bersama Quran. Karena itu adalah syahrul Ramadan, syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Syahrul Quran. Maka insyaallah mudah-mudahan Allah memberkati kita ya. Kita sama Quran dan juga tentunya kita bisa untuk semakin memperbaiki bacaan kita. Bacaan yang lancar dengan bacaan yang terbata-bata. Yang paling banyak pahalanya mana, Bu? Terbata-bata, di terbata-bata kalau kayak gitu. Ya. Al-Ma'idu bil Quran, mas-sabaratul kiramil barara. Orang yang mahir Al-Quran karena lancar beli bacanya, maka dia akan bersama malaikat yang mulia di akhirat. Walladzi yatata'ta, yatata itu artinya yang begitu katanya, kata-kata bahasa kita. Lahu ajran kata Nabi, dia dapat 2 pahala. Pahala membacanya dan pahala berbaca-bacanya. Pahala juga, Bu. Jadi kalau bersama Quran enggak ada yang dosa, pahala semuanya. Ada yang bilang katanya kamu belum bisa bacanya jangan baca nanti dosa kamu. Kita bisa lari itu apakah langsung lari? Tak. Keluar dari tubuh kita langsung lari tak kita itu. Awalnya gimana, Bu? Proses kita bisa berjalan berdiri itu. Nangkuk dulu ya, nangkuk Bu. Nanti ulang-uling, ompok-ompok itu nanti ya. Nanti setelah itu pegangan mungkin ke ini dia bisa bangun. Lama-lama melangkah sedikit-sedikit, lama-lama main bola. Bisa lari kita. Jadi proses membaca Quran juga kayak gitu. Jadi orang yang hari ini lancar Quran, dia melalui proses sudah lama sekali. Dan proses yang adalah proses berkata-kata. Nggak jadi masalah. Insya Allah dengan berkata-kata terus kita baca sedikit demi sedikit tahu hukumnya, ada maturi, dan seterusnya. Kita praktekkan, insya Allah Bu, lancar selancar-lancarnya, sebagaimana lancarnya guru kita hari ini. Dan yang ada di sini, insya Allah Bu, kalau sudah belajar bisa nggak? Bisa. Bisa nggak kalau sudah belajar? Bisa. Kalau sudah bisa nanti diapain tuh? Kalau sudah kita bisa, maka ajarkan. Kata Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian orang yang belajar Quran dan mengajarkannya kembali. Jadi saat kita bisa, jangan berhenti di kita, sampaikan ke orang. Prinsip dalam Islam itu, Bu, kebaikan itu jangan sampai berhenti di kita. Kita bisa baca Quran itu kebaikan, sampaikan ke orang lain. Ke HP kita ada masuk artikel bagus, berita bagus, jangan sampai berhenti di kita, share ke orang lain. Karena prinsipnya tadi, kebaikan jangan sampai berhenti di kita. Kalau kita menyampaikan kebaikan ke orang lain,
Sekarang dakwah itu bisa dengan jari kita hari ini. Tidak kebayang kita, ini bisa dengan jari, bisa krek, udah kita share. Bisa dakwah kita, bisa dapat pahaman kita, itu yang apa-apa. Baik, ini saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk istiqomah bersama Al-Qur'an sampai akhir hayat kita ya. Program tadi kita sudah jelaskan, program kita ini itu terus ke akhirat pun. Jadi kita tidak berhenti. Jadi kita gabung di tempat ini nggak selesai. Selesainya kalau kita meninggal dunia. Ada 5 buku yang akan kita pelajari. Setelah kita akan masuk ke hidup bersama Quran yang program itu ya.